Assalamualaikum. Hai, selamat malam, Mam. Selamat bergabung di Bincang Mams Milenial di Instagram teman Ibu Milenial, teman Bumil. Apa kabar, Mams, hari ini? Senang banget bisa ketemu di hari pertama di bulan November dan juga hari pertama di pekan kita yang pertama di bulan November ini. Gimana dengan Mams, sudah aman di rumah karena beberapa daerah lagi diguyur hujan. Jadi semoga Mams yang menonton live pada malam hari ini sudah aman, tentram, bersantai di rumah karena kita akan membahas sebuah topik yang menarik nih yang pasti ditunggu-tunggu, baik Mams yang lagi promil ataupun Mams yang lagi menanti kehamilan, menanti kelahiran. Yaitu kita akan membahas seputar persalinan normal dan persalinan sesar. Ya, saya yakin nih banyak banget pertimbangan yang Mams perlu pikirin dan nantinya jadi semacam pertimbangannya akan memilih metode persalinan apa. Karena persalinan sesar maupun persalinan normal pasti mempunyai pro dan kontra. Nah, pada malam hari ini kita akan lebih banyak tahu tentang persalinan normal dan persalinan sesar dari seorang dokter spesialis kebidanan kandungan dari Rumah Sakit Omni Pulau Mas atau Omni Hospital Pulau Mas. Sebelum menunggu dokter untuk bergabung, saya ingin bacakan dulu nih profil singkat dokter yang akan hadir pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini akan hadir Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Dr. Caroline adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan hormon reproduksi. Dokter kelahiran Jakarta 22 Desember 1970 ini merupakan lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Universitas Schleswig-Holstein Kiel, Jerman. Saat ini Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK mendedikasikan dirinya sebagai konsultan fertility center dan laparoskopi center di Omni Hospital Pulau Mas. Bidang keahlian yang beliau tekuni antaranya adalah bedah kebidanan kandungan, pertolongan persalinan, baik persalinan normal, persalinan sesar, dan persalinan sesar dengan prosedur membuang lemak perut atau lipektomi. Juga bedah laparoskopi atau minimal invasive surgery untuk tumor kandungan seperti mioma, kista, serta hamil di luar kandungan. Juga Dr. Caroline menangani penanganan masalah fertility atau ketidaksuburan, termasuk melakukan tindakan inseminasi dan bayi tabung atau in vitro fertilization. Juga menangani masalah hormon reproduksi seperti ketidakteraturan haid atau perdarahan pada usia remaja. Halo dokter, selamat malam dok. Halo, selamat malam, apa kabar? Baik, Dokter Caroline. Terima kasih sebelumnya dok sudah meluangkan waktu. Saya lihat nih dokter benar-benar lari dari ruang op langsung ke sini untuk Instagram dengan teman Bumil ya dok. Iya betul. Iya, dokter, ini adalah pertemuan pertama kita dok dengan Dokter Caroline dan juga para moms teman Bumil. Jadi mungkin dokter mau hai-hai dulu pada para moms. Saya sudah bacakan sedikit nih profil dokter tadi. Sambil mungkin mau menjelaskan singkat seputar topik kita. Silakan dokter. Oke. Jadi cara bersalin itu ada dua, ya, persalinan normal dan persalinan dengan sesar. Masing-masing ada positif dan negatifnya, ya. Singkatnya, tidak ada satupun cara persalinan yang lebih superior dari yang lain, ya. Bukan berarti persalinan normal lebih bagus atau sesar lebih bagus, tidak. Jadi persalinan normal ataupun sesar, dua-duanya sama-sama bagus untuk orang tertentu dengan kondisi klinis tertentu. Gitu. Jadi masing-masing orang bisa berbeda tuh. Untuk ibu A misalnya persalinan normal lebih oke nih. Untuk ibu B persalinan sesar lebih oke. Gitu. Jadi masing-masing pasien punya metode persalinan yang harus didiskusikan terutama dengan dokter yang akan menolong bersalinnya nanti. Dan masing-masing dokter biasanya punya policy tuh. Punya policy sendiri ya, yang terbaik untuk pasiennya apa, dan itu harus didiskusikan dengan pasiennya. Jadi metode persalinan itu adalah hasil diskusi antara dokter dengan pasiennya, kurang lebih seperti itu. Oke, nih pembukaan Dokter Caroline tadi tuh seperti sudah menyatukan ya dok, karena kan selama ini ada golongan ibu normal sama ibu sesar, nggak ada ya seperti itu ya. Semua persalinan baik karena kita terlahir jadi ibu setelah bersalin gitu ya dok ya. Iya, betul. Iya.
Baik. Ini sambil menunggu pertanyaan, sudah cukup banyak dok yang bertanya, tapi saya mungkin akan menunggu sampai terkumpul banyak. Saya mau bertanya dulu dok, jadi banyak banget para moms yang hadir di Instagram Live pada malam hari ini adalah moms yang akan pertama kali bersalin. Jadi pastinya masih bingung ya dok, ini harus memilih apa. Nah, ini pertimbangannya pastinya banyak, baca-baca atau teman-teman dan segala macamnya. Tapi mungkin dokter bisa gambarkan sekilas atau singkat dok. Sebenarnya dari kedua pilihan itu mungkin pro-nya dulu dok. Pro persalinan normal seperti apa dan pro persalinan sesar seperti apa dan mungkin kontranya. Oke. Baik. Jadi persalinan normal itu ditentukan dari berbagai faktor, ya. Semua edukasi saya itu sebetulnya ada di Instagram saya. Ya, jadi nanti untuk ibu-ibu yang berminat untuk menggali lebih dalam, saya mengedukasi pasien-pasien saya itu lewat Instagram, terutama saya muat di IGTV saya. Nanti tinggal follow akun Instagram saya DR Caroline Tirta Jasa SPOGK, disambung semua. Ya, ada satu judul IGTV saya yang judulnya faktor-faktor yang menentukan keberhasilan persalinan normal. Dan satu lagi yang judulnya CPD atau Cephalopelvic Disproportion. Jadi singkatnya persalinan normal itu sebetulnya terjadi secara alami. Ya, secara alaminya itu bagaimana kita menilainya? Biasanya ibu-ibu yang takdirnya ya, maksud saya ya, tidak ada kontraindikasi bersalin normal, biasanya saat usia hamilnya 35 minggu, kepala bayinya sudah engage. Engage itu masuk ke dalam rongga panggul dan turun, dicengkeram oleh mangkok panggul, terutama pada ibu-ibu yang hamil pertama ya. Nah, biasanya kalaupun belum terjadi engagement pada usia hamil 35 minggu, kita bisa tunggu tuh paling lamanya sampai dia mencapai usia hamil 37 minggu. Apakah engagement ini terjadi atau tidak? Ya, jika engagement sampai usia hamil 37 minggu tidak terjadi juga, kepala bayinya di bawah tapi masih melayang gitu, nggak masuk ke mangkok panggul, berarti prediksi angka keberhasilan persalinan normalnya tidak terlalu baik. Ya, biasanya pasien bisa memilih sesar di usia hamil 38 minggu, atau kalau misalnya pasiennya pengen banget gitu lahir normal, biasanya kita sebagai dokter ngikut nih maunya pasien, kita temenin deh. Ya, sampai nanti deadline-nya tercapai kan biasanya usia hamil 40 minggu tuh. 40 minggu harus diputuskan mau tetap bersalin normal dengan induksi persalinan atau langsung sesar. Ya, karena induksi persalinan kan juga bukan tanpa resiko. Gitu. Nah, positif negatifnya, jadi positif negatifnya kalau bersalin normal tuh nggak ada luka sesar, iya, luka di vagina, sama-sama dijahit sih sebetulnya. Kalau bersalin normal, mulesnya yang luar biasa memang, terutama untuk anak pertama, iya. Dan vagina ya otot dasar panggul dijebol oleh bayi, iya. Jadi ibu-ibu yang melahirkan di hamil pertama, melahirkan normal, itu pasti lebih susah daripada kalau sudah punya anak 3, anak 4, yang lahirnya normal. Karena biasanya otot dasar panggulnya sudah lebih loose, lebih lunak gitu ya. Tapi kalau hamil pertama, otot dasar panggul masih kenceng dan dijebol oleh bayi. Dan itu biasanya tidak pulih sempurna lagi. Makanya orang-orang atau ibu-ibu yang bersalin normal, apalagi anaknya banyak dan besar ya saat lahir, itu terpapar dengan resiko turun peranakan saat dia sudah makin tua, ya, karena otot dasar panggulnya sudah tidak utuh lagi. Beda dengan yang bersalin sesar, ya. Jadi masing-masing ada positif negatifnya yang bisa kita bahas lebih detail. Kalau misalnya ibu-ibu nanti ada yang ingin menggali lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Jadi secara general seperti itu ya dok ya. Iya. Nah, ini kalau untuk persalinan normal dok, pastinya nggak kebayang ya dok sebenarnya. Kan kita seperti menunggu panggilan si kecil ya. Si kecil kapan siapnya, kita ikuti aja panggilannya gitu. Tapi sebenarnya tanda-tanda persalinan yang perlu kita kenali atau ibu pertama kali melahirkan tuh apa aja sih dok? Oke, jadi yang pertama timbul mules yang progresif. Ya, bukan kenceng-kenceng hilang gitu, bukan. Jadi mules progresif itu maksudnya akan meningkat. Misalnya yang tadinya 4 jam sekali datang gitu ya, meningkat jadi 3 jam sekali, 2 jam sekali ya, dan teratur munculnya. Dan makin lama intensitasnya juga akan makin kuat. Ya, itu tanda-tanda bersalin. Yang pertama, ya, mules yang progresif. Yang kedua, bisa disertai keluarnya darah sedikit dari kemaluan. Darah sedikit ya.
darah disertai lendir dari kemaluan. Itu tandanya pembukaan mulut rahim sudah mulai terjadi. Ya, bukan perdarahan banyak. Kalau sampai terjadi perdarahan banyak harus segera datang ya, karena mungkin ada faktor-faktor lain seperti plasenta di bawah, plasenta previa. Itu bisa menyebabkan perdarahan yang banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dilakukan periksa dalam, ya, kalau misalnya si pasiennya datang ke bidan atau ke dokter kandungan, kalau dilakukan periksa dalam, mulut rahim sudah mulai membuka dan mendatar. Ya, mulut rahim itu kan biasanya normalnya dia mencucu ya dan keras tuh. Ya, tidak ada pembukaan. Nah, saat periksa dalam sudah mulai tuh ada pembukaan, mulut rahimnya melunak dan posisinya sudah mulai tengadah ya kita bilangnya ya. Itu antara lain. Iya, iya, iya. Jadi memang katanya juga perut itu keras banget seperti pegang tulang hidung ya, benar ya, Dok ya? Iya, itu kontraksi. Ya, kontraksi yang tadi saya bilang mules yang makin progresif itu. Iya, iya, baik, Dok. Nah, ini kan ada beberapa mitos, Dok, yang bilang kalau mungkin terasa mules harus melakukan ini dan itu. Tapi yang benar nih, Dok, ketika kita sudah merasakan mules dan itu mungkin kontraksi sudah terjadi, sebenarnya apa sih, Dok, yang boleh dan kita nggak boleh lakukan, Dok? Kalau kita sudah merasa mules, kalau misalnya mulesnya itu bertambah, ya harus diperhatikan juga ya jarak dengan tempat yang si ibu tersebut mau melahirkan. Kalau jaraknya jauh, begitu mulesnya sudah teratur, tiap 3 jam sekali udah mulai jalan dong ke rumah sakitnya tersebut, ya. Kecuali kalau jarak dekat. Kalau jarak dekat, ya mules sejam sekali tapi teratur, sudah boleh jalan dari rumah. Ya, yang penting semuanya sudah disiapkan. Makanya kan persiapan untuk melahirkan kan ada tuh tas besar, isi peralatan bayi, segala macam, ya. Atau kalau pada kondisi emergency harus langsung segera datang. Ya, kondisi emergency itu yang harus datang adalah gerak bayi berkurang. Tidak seperti biasa lemas gerakan bayi. Atau tidak bergerak, itu harus segera datang. Yang kedua, perdarahan banyak yang tadi saya bilang, itu juga harus segera datang. Yang ketiga, ketuban pecah. Ketuban pecah itu nggak nunggu mules. Saat ketuban pecah terjadi harus segera datang ke kamar bersalin. Iya. Baik, dokter. Jadi memang kadang-kadang tuh yang suka bikin kelewat tuh adalah gerakan janin ya, Dok, karena banyak banget dari cerita udah nggak terasa gerakan janinnya tapi udah 2 hari yang lalu. Padahal itu sebenarnya adalah red flag yang benar-benar harus ditindak ya, Dok ya, kalau kayak gitu. Betul. Ya. Jadi normalnya bayi itu bergerak minimal sejam sekali. Ya, jadi kalau dalam 1 jam bayi itu tidak ada gerakan sama sekali, harus segera datang ke kamar bersalin. Minimal minta CTG atau kardiotokografi untuk rekam jantung bayi, untuk memastikan rekaman jantung bayinya masih oke. Iya, benar-benar. Iya. Emang insting ibu ada, tapi sebaiknya juga memang kita ikuti ya, Dok ya, saran dari dokter ketika janin berkurang. Nah, Dok, kalau misalnya ngomongin soal persalinan sesar nih, masih banyak yang menganggap kalau sekali bersalin sesar itu pintu untuk bersalin normal udah tertutup. Itu benar atau enggak sih, Dok, sebenarnya? Itu salah banget. Ya. Jadi nanti cek ya IGTV saya, judulnya VBAC atau Vaginal Birth After Cesarean Section. Jadi ada syarat-syaratnya tuh. Jadi kalau baru sesar sekali, kita bisa coba untuk bersalin normal. Asal syarat-syarat VBAC-nya terpenuhi. Nah, syaratnya antara lain adalah itu tadi engagement sudah terjadi sebelum usia hamil 37 minggu atau paling lamanya ditunggu 37 minggu. Engagement tadi, sekali lagi masuknya atau tertanamnya si kepala janin di pintu panggul ibu ya. Itu tandanya sudah terpegang oleh pintu panggul ibu, kepala juga sudah masuk ke rongga panggul ibu. Ya, kalau engagement itu terjadi, silakan aja. Kita bisa coba melahirkan secara normal pada yang bekas sesar sekali ya. Kalau udah sesar 2 kali, 3 kali ya harus sesar lagi yang berikutnya. Karena resiko untuk pecah rahimnya lebih besar. Nah ini dokter sempat sebutkan soal risiko mungkin sesar yang berulang. Tapi sebenarnya sesar tuh punya risiko nggak sih, Dok? Karena memang juga tadi dokter sebutkan persalinan normal pasti juga punya risiko, salah satu jebolnya otot dasar panggul. Kalau sesar gimana? Kalau sesar di tangan dokter ahli, sesar zaman now itu aman, relatif aman. Iya, sekali lagi tergantung jam terbang dokternya juga tentunya.
ya Iya. jam terbang dokter, kemudian juga masing-masing teknik operasi dokter itu masing-masing berbeda, Mm-mm. ya. Jadi makin rapi jahitannya, kemudian handling of tissue itu penanganan jaringannya halus, Iya. manipulasi jaringannya juga lembut, tidak main betot-betot sana sini. Biasanya penyembuhan luka operasinya juga lebih baik, ya Oke. daripada dokter yang dalam tanda kutip pekerjaannya lebih kasar dan jorok gitu. Hmm. Iya, iya. Jadi selama dilakukan dengan elegan, ya, secara halus, handling of tissue-nya oke, dokternya juga jam terbangnya oke, sesar itu sangat aman dan Oke. hasilnya juga baik, ya. Iya. Iya. Tentunya level rasa nyeri masing-masing orang berbeda, Iya. ya. Tetapi obat-obat anti nyeri bagus dan kalau sesar itu dilakukan dengan teknik yang halus dan rapi, biasanya nyeri luka post operasinya itu sangat bearable. Ya, Hmm. kalau Iya. pasien-pasien saya hari ini sesar, besok sudah bisa tuh mandi sendiri, mengurus bayi, sudah bisa. Ya, Iya. jadi 3 hari ya sudah pulang. Post op Iya. itu 3 hari sudah pulang. Dan Iya. ya pulang jalan dan bisa mandiri lah gitu ya di rumah. Iya. 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 Walaupun memang masih sedikit Mm-mm. bungkuk ya dok, nahan sakit ya dok ya. Kalau pasien saya enggak ada yang Oh bungkuk. gitu. Iya, Oke. Oke, nanti kita kali lebih dalam nih seputar itu ya. iya, Baik, ini satu baik. pertanyaan terakhir saya dok sebelum nanti kita maju ke pertanyaan para moms. Sebenarnya Mm-mm. dok, kalau misalnya operasi sesar tuh benar nggak sih anak jadi nggak bisa IMD, dan juga ada yang namanya kalau bersalin sesar tuh ASI-nya susah keluar pasca persalinan. Itu benar nggak sih dok? Oh, enggak benar. Jadi persalinan sesar maupun normal dua-duanya sama-sama bisa IMD. Oke. Iya. Iya. Jadi kayak kalau persalinan sesar itu ya begitu bayinya dikeluarkan kan ditangkap oleh dokter spesialis anak, Iya. ya. Dibersihkan sebentar langsung ditaruh di dada ibu. Iya. Sementara dokter kandungannya menyelesaikan operasinya. Iya. Gitu. Jadi IMD meskipun sesar tetap bisa dilaksanakan seperti biasa aja, seperti bersalin normal gitu maksudnya. Tidak ada perbedaan. Iya. Dan ASI baik lahir sesar maupun normal sama saja. Jadi keluarnya ASI itu tidak dipengaruhi oleh cara bersalin, melainkan dari rangsangan hisap bayi pada puting susu ibu. Itulah yang menjadi stimulan keluarnya ASI. Oke. Tapi saya mau bilang begini nih, memang prioritas itu selalu ASI, ya, dan stimulasi itu harus dilakukan sejak awal, ya. Tetapi memang ada beberapa orang, ya, yang bakat dari sononya ASInya sedikit. Jadi terlepas dari sudah stimulasi, bayinya juga udah dijejelin setiap hari, tetap aja ASInya sedikit, ya. Iya. Jangan stres, itu pesan saya, ya. Iya. Ibu-ibu menyusui itu biasa kalau ASInya sedikit, stres dia. Aduh kok ASI saya sedikit ya, merasa bersalah, merasa tidak mampu menyusui bayinya. Makin stres, makin surut tuh biasanya produksi ASInya. Ya, jadi ibu menyusui tidak boleh stres dan tidak boleh terlalu capek juga, begadang misalnya. Itu juga bikin surut ASI. Ya. Iya. Jadi ibu menyusui harus di-provide nutrisi yang baik, istirahat cukup, dan jangan stres. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, produksi ASI tetap masih sedikit juga, di backup baru susu formula. Ya, susu formula hanya sebagai backup aja. Jadi ASI itu harus maju duluan pertama. Tapi kalau udah bela-belain, ibaratnya jungkir balik ya, atas bawah tetap kurang, susu formula jadi backup. Yang penting bayi tidak kekurangan cairan, itu aja. Iya, benar-benar. Oke. Nah, ini jadi banyak ini ya dok ya, masukan nih, karena selama ini banyak banget mitos yang buat kita jadi kayak terbagi kubunya gitu dok. Sudah melahirkan sesar, anaknya nanti dikasih susu formula, jadi kayak kurang gitu dok esensi ibu-ibunya. Jadi semoga dengan penjelasan dokter Caroline tadi jadi lebih jelas ya dok, kalau misalnya menjadi ibu tidak didefinisikan dengan apapun gitu. Baik, ini betul. Pertanyaan dari para mom sudah banyak yang masuk dok. Saya akan mulai bacakan saja pertanyaannya. Baik. Pertama dari Mam Aliska, dok, kalau lahiran pertama sebaiknya kalau lahiran pertama SC, sebaiknya lahiran anak kedua SC lagi atau bisa normal dok? Ini mungkin ketinggalan dengan feedback tadi, tapi mungkin saya diberikan penjelasan sedikit kali ya dok ya, apa sih yang membuat salinan kedua harus SC lagi atau mungkin bisa normal gitu dok? Iya, jadi sekali lagi tadi udah saya ulas, nanti cek ya IGTV saya yang judulnya feedback ya, VBAC. Jadi kalau
kepala bayi sudah engage, saat kita tunggu maksimalnya usia hamil 37 minggu, silakan aja kita bisa coba lahirkan secara normal kalau baru Ya, sesar pertama kali ya. ya, Kecuali saat usia hamil sudah ditunggu maksimal 37 minggu kepala bayinya masih melayang. ya. Berarti angka keberhasilan feedbacknya juga tidak terlalu baik ya. Oke. Tapi sekali lagi semua tergantung pasiennya tuh, dokternya nanti nemenin. Sudah kalau Ya, sudah dijelaskan panjang lebar pasiennya tetap mau coba feedback, ya kita lakukan. Dokter akan tetap nemenin. Yang penting pasien sudah tahu resiko-resiko positif negatifnya apa. Yang penting pasiennya sudah ngerti. Kalau itu tetap jadi keputusannya, kita sebagai dokter menemani pasien. iya. Baik dokter. Selanjutnya dari Mam Iza. Dok, terakhir USG usia kehamilan 30 minggu, janin masih sungsang. Apakah masih ada kemungkinan dok untuk bisa melahirkan normal? Oke, jadi kalau 30 minggu sungsang kita masih bisa terima ya. Iya. Maksimalnya biasanya usia hamil 36 sampai 37 minggu kita bisa tunggu tuh perubahan posisi kepala bayi. Ya. Kalau misalnya sampai 36 atau 37 minggu tetap masih sungsang, biasanya nanti dokter yang menolong persalinan akan menilai ukuran panggul bagaimana. Karena lahir sungsang itu resikonya lebih tinggi daripada lahir yang kepalanya di bawah, yang normal biasa. Iya. Ya, kalau bayinya tidak kepalanya menekuk ya, bukan presentasi kaki ya, presentasinya bokong murni dan panggulnya luas ya, bayinya juga tidak terlalu besar dan tidak ada lilitan tali pusat ya, masih boleh dicoba lahir normal. Jadi semuanya nanti ditentukan dari pemeriksaan klinis dokter yang akan menolong persalinannya begitu. Iya. Baik dokter. Selanjutnya ini pertanyaannya seputar topik yang masih banyak dibicarakan oleh Mam, seputar ERAX dok. Jadi Mam Tin bertanya, dok kalau di Omni sudah pakai metode ERAX belum sih untuk C? Dan kalau misalnya bersalin normal bisa pakai ILA juga nggak dok? Oke, jadi begini satu-satu dulu ya tentang ERAX dulu nih. ERAX itu sebetulnya ya, kalau di Omni itu kita sudah jalankan metode ERAX ini kan sebetulnya yang membedakan itu anestesinya sebetulnya. Iya. Jadi jarum anestesi yang dipakai itu ukurannya kecil. Dulu, zaman dulu, sesar itu dilakukan pasiennya tuh harus setelah sesar harus rebahan 24 jam karena takut bocor dari luka bekas spinal anestesinya karena jarumnya lumayan tuh. Nah, kalau di Omni kita sudah pakai jarum spinal yang kecil. Sehingga biasanya pasien baringan hanya beberapa jam aja dia sudah bisa mobilisasi sebetulnya. Cuma memang kalau pasiennya mau nyaman, ya baringannya itu lebih lama gitu. Karena biasanya dia lelah ya kalau habis sesar itu kan semalaman mungkin nggak tidur karena tegang ya. Setelah sesar tuh biasanya ibu-ibu tuh capek, lelah ya. Kalau suruh gerak juga kayaknya, aduh masih males gitu. Nah, kalau pada metode ERAS, kenapa semuanya cepat? Karena pasiennya memang dikejar-kejar untuk segera gitu. Karena harus segera pulang. Iya. Jadi pada ibu-ibu yang mau nyaman, mau nyantai, sebetulnya metode ERAS ini tidak cocok. Iya. Kecuali memang dibatasi gitu. Seperti pasien BPJS, misalnya dua hari harus segera pulang. Nah itu biasanya metode ERAS cocok tuh. Jadi pasiennya itu memang dalam tanda kutip dipaksa untuk bergerak, move on lebih cepat. Sakit-sakit sedikit ya ditahan. Begitu. Sebetulnya itu aja sih sebetulnya intinya. Iya. Kemudian tadi yang pertanyaan berikutnya apalagi tadi? Kalau bersalin normal pakai ILA ya. Iya. Mungkin jelasin dulu Jadi ILA-nya itu apa sih dok? Iya, jadi ILA itu adalah epidural anestesi yang dimasukkan saat pembukaannya sudah mencapai 4 cm. Tetapi yang tidak pernah dibahas oleh dokter, ya, ILA ini juga bukan tanpa resiko sama sekali, ya. Jadi sebelum memutuskan ILA harus yakin betul kalau bayi bisa lahir normal. Masalahnya semua persalinan normal itu adalah percobaan persalinan sebetulnya, ya. Yang kita kadang-kadang bisa berubah setiap saat. Di 1 detik, di 1 menit ini masih bisa lahir normal, detik berikutnya tiba-tiba detak jantungnya menurun misalnya, tidak bisa, harus segera sesar gitu. Kadang-kadang dalam dunia obstetri diagnosisnya makanya kita bilang monumental diagnosis saat ini bisa beda dengan diagnosis 1 jam berikut ke depan begitu. Jadi
ILA ini juga bukan tanpa efek samping yang sekali lagi saya bilang. Jadi resiko untuk terjadi gawat janin, seperti yang tadi saya bilang penurunan detak jantung mendadak, ya. Kemudian juga ruptura uteri yang tidak ketahuan, itu juga termasuk salah satu resiko ILA, ya. Jadi biasanya kalau di Omni kita masih pakai cara-cara tradisional yang sudah diyakini dari puluhan tahun terbukti aman dan nyaman juga buat pasien. Itu yang kita jalani di Omni. Oke, iya iya. Jadi nggak selamanya ya dok satu pilihan dibilang ini bisa mengurangi rasa sakit, ngejan jadi lebih enak. Tidak semua seperti itu ya dok. Pastinya udah unik ya dok ya untuk semua persalinannya. Setiap persalinan tuh. Iya, betul. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Mam Afra. Dok mau tanya, anak pertama saya sekarang usia 11 bulan dan sekarang lagi hamil. Punya histori persalinan pertama normal, tapi ada robekan perineum atau sengaja dirobek dok. Apa kalau misalnya kelahiran kedua akan dilakukan prosedur yang sama dan apakah ada dampaknya dok? Jadi biasanya sih kalau semua persalinan normal, dokter yang menolong bersalin akan nilai tuh perineumnya kaku apa enggak sih, ya. Nah, daripada robekannya acak adul karena tidak digunting, biasanya dokter akan menggunting supaya robekannya rata sehingga jahitannya bisa lebih sempurna dilakukan. Itu sebetulnya tujuan pengguntingan perineum. Dan seharusnya ya pengguntingan perineum juga dilakukan dengan legal artis ya, maksudnya dengan elegan juga. Kita nggak main sembarangan hajar bleh langsung gunting babat abis gitu ya. Tetapi dikasih dulu dong suntikan anestesinya ya, dikasih lidocaine supaya tidak sakit waktu digunting gitu. Jadi ketika kepala itu crowning bisa kelihatan tuh perineum itu kaku atau elastis. Ya kalau elastis dan dokternya juga yakin nggak akan robek, biasanya nggak diapa-apain. Ya tapi kalau ternyata perineum si pasiennya kaku, wah ini bakalan robek nih. Daripada dijebol kepala robeknya acak adul, ya mendingan kita gunting. Kalau gunting kan rata dan jahitan juga tepinya itu bisa ketemu lebih sempurna sehingga penyembuhannya juga lebih baik daripada yang robekannya acak adul gitu. Iya, begitu. Iya. Baik. Jadi pertimbangannya seperti itu ya dok ya, bukan karena macam-macam ya dok ya. Ya. Selanjutnya dari Mam Dini, dok usia saya 28 tahun, sekarang lagi hamil 35 minggu. Kondisi skoliosis, apakah ini berarti harus sesar saat persalinan dok? Kalau skoliosis saja sih seharusnya tidak menjadi indikasi sesar ya. Skoliosis tapi saat 37 minggu misalnya, nanti kepala bayinya sudah engage saat dicek, bisa saja bersalin normal. Yang penting skoliosisnya tidak menimbulkan rasa nyeri saat mengedan. Nah, itu harus dipastikan dulu ya, karena pada beberapa skoliosis ada juga tuh protrusio. Protrusio itu saraf tulang belakangnya kejepit sedikit lah. Nah, kalau ada hal seperti itu harus dipastikan dulu, karena kalau memang sudah ada protrusio, itu kan nggak boleh ngeden. Kalau ngeden akan memperberat jepitan sarafnya. Tapi kalau skoliosis yang tanpa disertai protrusio atau munculnya bulging jepitan saraf, itu oke aja, nggak apa-apa. Iya. Jadi kembali itu apa perlu konsultasi juga dengan dokter ortopedi atau gimana sih dok biasanya seperti itu? Iya, seharusnya konsultasi juga dengan ortopedi ya. Tapi kan ya baik MRI, CT scan atau ronsen terutama ya kan tidak bisa dilakukan juga kalau lagi hamil ya. Jadi biasanya dokter ortoped juga hanya menilai dari segi klinisnya aja nanti. Baik. Dokter selanjutnya pertanyaan dari Mam Sinta. Dok, saya usia 23 tahun, hamil 33 minggu. Saat periksa katanya plasenta bayi jaraknya hanya 4 cm dari jalan lahir. Apakah tetap bisa normal dok kalau seperti ini? Nah, kan usia hamil 33 minggu tuh masih ada waktu lah ya. Kita tunggu plasentanya naik sampai usia 36-37 minggu masih bisa ditunggu. Jadi sekali lagi deadline-nya itu saat 37 minggu. Kalau plasentanya naik, berarti kan tidak menghalangi itu turunnya kepala bayi masuk ke tulang panggul ibu. Jadi biasanya kalau plasentanya tidak menghalangi, dia naik ke tempat normal, kepala bayi pasti sudah engage saat kita tunggu sampai 37 minggu. Kalau itu terjadi, silakan saja lahir normal, tidak apa-apa. Kecuali sampai 37 minggu engagement tidak terjadi ya, mungkin jadi plasentanya tetap di situ gitu, atau pergerakannya dia nggak naik seperti yang kita harapkan.
Jadi Iya. kepalanya terhalang turunnya dari plasenta tersebut. Jadi Iya. tergantung nanti klinisnya. Saat 37 minggu biasanya paling terakhir kita bisa menilai. Iya, iya, iya. Semacam cut off-nya gitu ya, Mm-mm. Dok ya, 37 Iya, minggu ya. Baik. iya Nah, betul. ini ada Mam Rifka, Dok, usia kandungan saya 38 minggu, 3 hari. Dokter bilang kalau panggul saya sempit karena posisi kepala bayi muter ke kiri dari bawah panggul. Apakah dengan kondisi ini bisa lahir normal, Dok? Nah, itu yang disebut CPD sebetulnya ya. CPD Ya, itu singkatan dari Cephalopelvic Disproportion. Ada juga oke. judul IGTV saya yang seperti itu, nanti bisa dicek. Jadi Ya, Cephalopelvic Disproportion itu adanya ketidaksesuaian antara kepala bayi dengan panggul ibu. ya. Apalagi kalau dokternya bilang miring ke kiri, berarti kan otomatis engagement tidak terjadi tuh Ya, 38 minggu. Iya, ya, ya bisa jadi karena kepala bayinya tidak fleksi maksimal, jadi agak tengada sehingga diameter yang terbesar yang ada di bawah sehingga tidak bisa engagement ke rongga panggul ibu, atau memang panggulnya yang sempit, ya. ya, Kalau seperti itu, secara teori memang angka keberhasilan lahir normalnya sangat kecil, ya, ya. ya, Tapi selama air ketubanya cukup, ya, gerak bayi juga oke, tidak ada tanda-tanda insufisiensi plasenta, plasentanya juga bagus, ya. Kalau pasiennya masih penasaran, masih bisa ditunggu sampai 40 minggu. Kalau pasien ya, saya ya. Tapi ya, sekali lagi tergantung dari dokter yang akan menolong persalinannya nanti. Ya, kalau ya. dokternya dia lihat ada tanda-tanda yang lain yang harus dipercepat, ya berarti nggak bisa nunggu juga sampai 40 minggu. Begitu. Iya, iya, iya. Ini koordinasi ya, Dok. Koordinasi dan kerjasama pasien dan dokter ya, Dok ya, kalau misalnya persalinan Iya, ini ya. betul. Ya, Iya, semuanya iya, didiskusikan lah ya. iya, iya, iya. Baik, Iya, dokter. Selanjutnya seputar persalinan normal dan minus pada mata, Dok. Jadi ada 2 pertanyaan, saya coba kombinasikan mm-mm. aja. Dari Iya, Mam Nur, saya hamil 36 minggu, anak kedua, minus dan silinder tinggi, sudah diperiksa retina bagus. Tapi nanti kalau lahiran normal, apakah akan nambah minus dan silindernya, Dok? Ini juga ada pertanyaan serupa dari Mam Rifka. Dok, kalau misalnya persalinan normal dengan mata minus 9, itu apakah bisa kembali normal atau harus SC, Dok? oke. Jadi batasannya biasanya -7 tuh, yang udah Oke. agak-agak resiko tinggi kalau lahir normal ya. Karena biasanya retinanya itu sudah tipis, Iya, ya. Nah, biasanya pasien yang minusnya tinggi, saya selalu rujuk ke dokter mata untuk dilihat retinanya. Ya, kadang-kadang minusnya nggak terlalu tinggi, tapi retinanya sudah tipis tuh. Kalau dari pemeriksaan pakai funduskopi ya, biasanya dokter mata akan melihat ya, retinanya sudah tipis, jangan lahir normal lagi, karena ngedennya itu kan ngeden kenceng ya, nggak ada tuh ngeden yang nggak keras gitu, nggak ada. Semua persalinan normal membutuhkan tenaga ngeden yang kenceng banget tuh, kayak semangat juang iya, 45 deh. Nah itu bisa, resikonya tuh bisa terjadi ablasio retina, atau retina itu copot ya, iya. detachment dari perlekatannya itu bisa buta tuh. Mhm. Ya, resikonya sangat-sangat tidak enak. Jadi Iya, biasanya kalau -9, apalagi udah di atasnya 7 banget kah, itu sih disarankannya biasanya lahir sesar yang aman. iya, Ya, iya, 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 nah, iya. seperti Lalu kalau itu. untuk minus tinggi itu sebenarnya bisa bertambah atau berkurang, itu mitos atau fakta, Diok, sebenarnya? Itu mitos. Hmm, hmm, Jadi minus tinggi, ya kalau minusnya segitu tetap segitu. Jadi iya, persalinan itu tidak akan menambah minus, iya, ya. Tetapi kondisi kehamilan bisa menambah minus, bukan baik, persalinan ya. Kehamilan. Karena apa? Karena pada kondisi hamil itu ibu-ibu terjadi retensio cairan. iya, Kadang-kadang korneanya ada bengkak sedikit udem gitu ya. Makanya ibu-ibu hamil ya, kalau hamil itu kan baca yang dulunya jelas jadi hmm, agak-agak blurek gitu, agak kabur meskipun nggak terlalu nyata sih ya. Dan nggak iya, semua ibu memang mengalaminya iya, ya. Jadi iya, biasanya nanti visus itu bisa dinilai 3 bulan setelah melahirkan. Itu akan iya, kembali normal lagi seharusnya kalau memang hanya masalahnya di situ gitu. iya, 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 baik, Iya. dokter. Selanjutnya dari Mam Laili, Dok, kalau misalnya mau menjalankan operasi sesar, benar nggak sih harus minum obat penambah darah? Jadi sebelum operasi sesar, HB dicek dulu ya, Iya, HB-nya berapa. HB normal itu kan 12 sampai 14. Ya. iya,
Nah, seharusnya cek HB itu dilakukan dari hamil 24 minggu udah dicek. Ya, kalau HB-nya ternyata kurang, tidak masuk range normal, dokter sudah ekstrain tuh obat buat penambah darah yang bagus. Karena obat tambah darah juga kerjanya lama, ya. Apalagi nanti kalau udah mau sesar, biasa dicek ulang kalau ibu-ibu yang hamilnya dengan anemia atau kurang darah. Apakah HB-nya sudah tercukupi atau belum? Kalau belum, biasanya saat sesar disediakan darah, ya, untuk antisipasi kalau terjadi perdarahan atau kurang darah dan yang lain-lainnya. Jadi sehingga operasi sesar tetap bisa aman, gitu. Oke, jadi tergantung kondisinya ya, Mams ya, nggak selalu seperti itu. Betul. Baik. Ya. Pertanyaan yang juga paling banyak ditanyakan kalau misalnya mau bersalin normal, dok, gimana sih caranya supaya jahitan ketika persalinan normal hanya sedikit? Jahitan di bawah maksudnya kan ya, kalau bersalin normal ya. Jadi itu tidak bisa ditentukan. Karena semuanya tergantung dari besarnya bayi, posisi bayi saat lahir, kemudian juga posisi ibunya juga saat ngeden ya. Kalau ngeden itu kan nggak boleh tuh ngangkat-ngangkat pantatnya ya, karena berarti akan menambah lebar robekannya ya. Dan balik lagi tergantung dari elastisitas jaringan perineum pasiennya sendiri. Makin elastis berarti robekannya makin sedikit. Makin kecil bayi, robekannya juga makin sedikit. Gitu. Jadi banyak faktor yang menentukan, ya. Ya, jadi kalau mau hamil normal ya yang jelas bayinya jangan gede-gede. Ya, kemudian juga posisi saat ngedennya juga biasanya kan akan diberitahukan oleh bidan jaga atau dokter yang akan menolong persalinan. Diikutin aja semua instruksinya. Gitu. Intinya sih dokter selalu akan melakukan yang terbaik sih biasanya. Iya, benar. Mungkin karena dengan cerita kanan kiri kali ya, dok, jahitannya banyak dan segala macam, jadi mikir ada nggak ya caranya gitu. Baik dok. Selanjutnya dari Mam Riyadi Rahma. Dok, kalau sudah sesar nanti, begitu di kehamilan selanjutnya mau bersalin normal, kenapa harus di rumah sakit? Karena kalau sudah sesar berarti rahim itu sudah ada jaringan parut di situ. Ya. VBAC itu bersalin normal sesudah sesar bukan tanpa resiko sama sekali. Karena itu ada scoring VBAC sebetulnya yang menentukan kelayakan lahir normal sesudah sesar. Ya, karena itu lahir normal sesudah sesar tidak bisa dilakukan oleh seorang bidan. Ya, karena sewaktu-waktu terjadi tanda-tanda ruptura uteri iminen atau pecah rahim yang tanda-tandanya sudah mulai terlihat, itu harus membutuhkan sesar segera saat itu juga. Ya, bayangkan kalau di puskesmas dilakukannya, bidannya juga nggak ngerti misalnya tanda-tanda ruptura itu uteri iminen seperti apa, tiba-tiba pecah rahim itu kan taruhannya nyawa ibu dan bayi langsung itu. Ya, kalau tidak dilakukan sesar dalam waktu 5 menit ke depan, bisa hilang 2 nyawa langsung. Jadi akibatnya sangat fatal. Karena itu kalau mau VBAC atau PBAC, lakukan di rumah sakit yang bisa melakukan sesar segera saat tanda-tanda kegawatan ditemukan. Itu intinya. Iya, istilahnya memang sudah istimewa ya dok, persalinan normalnya ya dok ya. Iya, betul. Iya. Selanjutnya dari Dad atau mungkin suaminya bertanya dari Ibnu Farhan. Dok, ini sudah masuk 40 minggu tapi belum ada kontraksi. Sekalinya kontrol malah disuruh nunggu lagi seminggu sampai 41 minggu. Tapi memang isunya tetap persalinan normal. Apakah dengan ini perlu diinduksi dok kalau seperti ini? Dia juga ada pertanyaan seputar induksi. Sebenarnya risiko induksi itu apa sih dok? Oke, jadi biasanya ada syarat-syaratnya dokter melakukan induksi persalinan. Jadi biasanya sekali lagi dinilai dulu semuanya. Terutama kesejahteraan janin di dalam perut ibu dan kecukupan air ketuban, itu dia. Makin tua kehamilan biasanya air ketuban juga sudah makin surut tuh. Ya, itu air ketuban itu jumlah air ketuban adalah salah satu parameter kesejahteraan bayi di dalam perut ibu. Ya. Jadi biasanya sebelum induksi persalinan dilakukan dulu tuh CTG atau rekam jantung bayi, kardiotokografi. Dinilai reaktivitas detak jantung janinnya bagaimana. Juga USG untuk menilai kecukupan air ketuban, ya. Kalau dari hasil CTG janinnya oke, reaktif, dan dari hasil USG kecukupan air ketubannya juga cukup, oke, ya, semuanya aman,
silahkan lakukan induksi persalinan. Ya, Yap. kembali lagi keberhasilan induksi persalinan tergantung dari terjadi atau tidaknya engagement yang tadi saya bilang. Apakah engagement atau tertanamnya kepala bayi di rongga panggul ibu itu terjadi atau tidak? Dalam kondisi kepala bayi masih melayang, tidak terjadi engagement, itu biasanya juga angka keberhasilan induksi persalinan juga sangat rendah. Yap. Ya. Dan induksi persalinan biasa dibatasi paling lamanya 24 jam. Ya, terutama untuk bayi-bayi kecil atau air ketubanya sudah berkurang, bayi-bayi yang cenderung sudah hipoksia atau stres di dalam perut ibu, itu kalau diinduksi persalinan makin stres lagi bayinya. Karena itu induksi persalinan pada beberapa kondisi klinis tertentu tidak cocok. Misalnya bayi-bayi kecil ya dengan IUGR misalnya intrauterine growth retardation di mana daya cadangnya sudah habis terpakai, ya tidak cocok dilakukan induksi persalinan. Jadi kalau semuanya masih dinilai aman, dokter merasa ya oke lah masih bisa nunggu sampai 41 minggu, ya silahkan saja. Selama itu didiskusikan tentang resiko dan yang lain-lainnya dengan pasiennya tentunya. Iya, iya. Jadi terinformasi ya dok ya. Baik, Iya. baik. Ya. Selanjutnya dari Mam Dewi, dok mau tanya, kalau sudah pernah operasi kista jarak 1 tahun, apakah persalinannya tetap harus sesar dok? Operasi kista sih kalau tidak menghalangi kepala bayi masuk ya engagement tetap terjadi sih boleh saja lahir normal. Karena kan kista itu kan diindung telur, ya. Kita urusannya sama rahim ini. Ya kalau engagement terjadi silakan aja lahir normal. Oke-oke aja. Iya, 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 iya. Baik dokter. Selanjutnya dari Mam Dinar, tadi mungkin mendengar kalau salah satu penyulit persalinan normal adalah ketika mungkin posisi bayi kurang baik juga ada lilitan ya dok ya. Nah, Mam Dinar bertanya nih, dok ada nggak sih tips menjaga atau mencegah agar janin tuh nggak kelilit tali pusarnya dok? Nggak ada. Karena lilitan itu dibentuk oleh gerakan bayi di dalam rahim. Ya, kecuali bayinya bisa dibilangin sama emaknya ya, nak jangan sampai kelilit ya, gerak boleh tapi jangan sampai kelilit. Kan nggak mungkin ya. Jadi lilitan itu tetap bisa akan terjadi akibat pergerakan bayinya sendiri. Dan biasanya kalau sudah terlilit biasanya nggak lepas lagi dia. Sekarang yang perlu diwaspadai adalah apakah lilitan tersebut mengganggu atau tidak. Biasanya gitu. Ya, jadi nanti nih misalnya kalau USG lihat ada lilitan, biasanya kita bisa lihat lilitannya mengganggu atau enggak sih, ya. Nah, kalau engagement tetap terjadi saat usia hamil 37 minggu, berarti lilitannya tidak menghalangi turunnya kepala bayi masuk. Nah, kalau engagement tidak terjadi, jadi kepala di bawah tapi masih melayang, mungkin lilitannya mengganggu, ya. Mungkin tali pusatnya pendek, atau lilitannya kencang sehingga menarik kepala bayi agak mendongak, dia tidak engage, bisa. Jadi sekali lagi nanti balik ke klinisnya nanti ya. Karena USG itu hanya bisa melihat lilitan saja. Tidak bisa untuk mengukur panjangnya tali pusat karena kan tali pusat kan uwel-uwelan gitu di dalam, tidak terentang gitu ya. Jadi tidak bisa diukur panjang tali pusat dengan USG. Juga USG tidak bisa melihat kencang atau tidaknya lilitan di leher bayi itu tidak bisa terlihat juga. Ya, jadi USG hanya melihat ada lilitan titik. Nah, apakah lilitannya mengganggu atau tidak? Sekali lagi nanti balik engagement saat usia hamil 37 minggu itu terjadi atau tidak. Itu. Ya, baik dokter. Selanjutnya dari Mam Selfie, dok tahun 2019 saya operasi laparoskopi hernia. Sekarang hamil dan HPL bulan Maret 2022. Kira-kira bisa lahiran normal nggak ya dok? Karena sekarang aja kalau ngejen suka merasa ngilu. Oke, nanti bisa didiskusikan dengan dokter yang akan menolong persalinannya ya. Biasanya nanti dokter biasanya akan memerlukan laporan operasi saat laparoskopi hernia dulu. Seberapa besar lubang hernia yang sudah ditutup. Dan biasanya akan diperlukan surat tertulis ya dari dokter yang dulu mengoperasi hernianya. Apakah sekarang aman atau tidak kalau ngeden gitu. Ya, karena kalau lubang hernianya cukup besar ya di atas 4 cm itu biasanya bisa nongol lagi hernianya nanti kalau ngeden jebol ya. Jadi kalau semuanya sudah dipastikan aman sih boleh-boleh aja lahir normal. Iya, baik dok. Selanjutnya dari Mam Dian, dok benar gak sih gigi
ibu hamil dengan gigi berlubang tidak memungkinkan bersalin normal, Dok? Enggak benar. Ya, jadi kalau giginya berlubang diobatin aja, Hmm. Iya, ya. iya, iya. Gigi berlubang diobatin, ya kalau sembuh ya silahkan saja, nggak ada halangan sih sebetulnya. Sekali lagi Iya, lahir normal atau tidak ditentukan dari gigi berlubang, iya, tetapi dari engagement itu terjadi atau tidak, itu aja. iya. Iya, iya. Atau Ah, mungkin maksudnya adalah infeksi ya, Dok ya. Jadi infeksi yang mm-mm. ditimbulkan mungkin dari gigi berlubang bisa mengakibatkan persalinan prematur ya, Dok ya. Kalau udah prematur mungkin pilihannya salah satunya sesar untuk menyelamatkan keduanya, mungkin itu ya, Dok ya. Iya, bisa. Ya, Karena itu prinsipnya semua infeksi pada ibu hamil harus diobati. Karena itu ya, kan seperti lingkaran setan dia. Kalau infeksi sudah dimulai, prostaglandin dihasilkan, kontraksi dini, ujung-ujungnya ketuban pecah dini, ujung-ujungnya kelahiran prematur. Biasanya gitu. Jadi semua infeksi pada ibu hamil harus diobati. Makanya ibu-ibu hamil lihat-lihat tuh kalau keputihan ya, keputihan jangan dianggap remeh. Ya, keputihan, gatal, atau berbau, atau warnanya sudah berubah, tidak bening lagi, itu pertanda sudah terjadi infeksi vagina. Itu juga sering tuh bikin ketuban pecah dini dan kontraksi prematur. ya, Ya, juga infeksi saluran kencing. Karena lubang vagina sama lubang kencing itu kan deket banget tuh, cuma beberapa mili bedanya. Ya, ya, jadi infeksi saluran kencing atau infeksi vagina sama-sama bisa membuat kontraksi dini yang menyebabkan ketuban pecah dini dan kelahiran prematur tadi. Ya, ya, karena itu saya juga selalu bilang ibu-ibu hamil cebok nih, kalau mandi, mandi pagi, mandi sore, cebok pakai sabun. ya. Iya, jadi kondisi semuanya bersih, air ceboknya juga yang bersih, gitu. Iya, baik, Dok. Selanjutnya pertanyaannya dari Mam Rian. Dok, kalau mau lahir normal, tapi saya punya riwayat darah rendah, apakah itu berpengaruh, Dok? Darah rendah tapi HB-nya normal, oke, tidak berpengaruh. Baik. Ya, yang penting buat kita bukan darah rendahnya, tetapi hemoglobinnya, level hemoglobin ya. Itu Ya, biasanya dicek tuh, salah satu pemeriksaan wajib semua ibu hamil saat usia hamilnya 24 minggu. ya, 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 ya. Iya. Baik, Dokter. Selanjutnya dari Mam Novia. Dok, pada saat penjahitan kembali setelah ada perobekan di daerah perineum, apakah tidak ada sistem bius? Karena itu diobras katanya sakit, Dok. Nah, ini mungkin dengar dari cerita kanan kiri ya, Dok ya. Jadi minta konfirmasi gitu, Dok. Oke, jadi eh, harusnya sih, kalau saya bius tuh, bius dalam arti bius lokal ya. Ya, Jadi jahit perineum itu bu, eh, harus dibius memang ya. Kalau nggak kasihan pasiennya bisa jerit-jerit tuh saat dijahit. ya, Ya, jadi ya, pasien itu dibuat senyaman mungkin tanpa rasa nyeri. Jadi sebelum menjahit biasanya dokter akan membius tuh, suntikan bius saja di daerah perineum itu. Jadi saat dokter menjahit sudah tidak berasa lagi sakit. ya, Dokternya juga bisa jahit dengan tenang ya. ya, Mau ya. ngobras juga ngobras dengan tenang. Iya, iya. Dua-duanya nyaman gitu ya, Dok Iya, ya. iya. Iya. Selanjutnya dari Mam Pradita Nia. Dok, kalau sudah terjadi engagement kepala bayi masuk ke panggul, apakah itu artinya bayi masih bisa bergerak aktif atau malah udah nggak bisa mulai aktif lagi? Jadinya dia jarang bergerak, Dok. Oh, bayi tetap bergerak aktif. Yang Iya. engage itu kan kepalanya aja dia masuk ke bawah. Tapi kan tangan kakinya kan bebas kemana-mana. Jadi gerakan Iya. aktif tetap harus dirasakan ibu minimal sejam sekali yang tadi saya bilang. Iya, 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 iya. Jadi Mm-mm. nggak berpengaruh ke gerakan janin, tetap harus sampai nanti waktu persalinan ya, Iya, Dok ya. betul, betul. Iya, iya, iya. Baik, selanjutnya dari Mam Samsuri. Dok, habis sesar jalannya agak membungkuk itu kenapa sih, Dok? Karena sering lihat pasca lahiran sesar seperti itu, Dok, kejadiannya. Waduh, kalau pasien saya kok nggak ada yang bungkuk ya habis sesar, biasa aja. Iya, iya, iya. Jadi mungkin membungkuk karena menahan nyeri mungkin ya. Iya, 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 bisa, bisa. Tapi sih harusnya sih tidak harusnya. iya, iya, iya. Iya, Harusnya minim nyeri istilahnya ya, Dok ya. iya, betul. Iya. Selanjutnya dari Mam Ita. Dok, kalau panggul kecil, bener nggak sih itu nggak tandanya udah nggak bisa lahir normal? Jadi kalau panggul kecil tapi bayinya kecil juga, Iya, ya. Jadi istilahnya ada proporsional lah antara ukuran bayi sama ukuran panggul gitu ya. Bisa saja coba lahir normal.
Iya, Kecuali panggulnya kecil, bayinya besar ya jangan gitu. iya, iya, iya. Ah, Baik, dok. ah. Selanjutnya dari Mam Tia. Dok, dengar-dengar nih dok, ada obat dari Tiongkok yang baik untuk pemulihan luka pasca sesar. Itu benar nggak sih dok? Beneran bisa mempercepat pemulihan lukanya dok? Tidak. Iya, Jadi pemulihan luka itu ditentukan dari kondisi si pasiennya sendiri dan teknik operasi dokternya. iya, Semakin rapi tekniknya, semakin cepat sembuhnya dan semakin minim rasa nyerinya. iya, Demikian juga kondisi pasien harus optimal untuk penyembuhan luka. Karena itu sebelum operasi sesar, biasanya kalau saya pribadi, saya cek dulu tuh HB-nya harus normal. Kondisi proteinnya juga harus oke. Ya, kadang-kadang suplemen protein atau diet protein yang cukup itu kita berikan sebelum operasi sesarnya atau iya, sesudah sesar. Itu kan bisa jadi nutrisi yang baik, HB yang normal, harapannya bisa membantu penyembuhan luka dengan lebih baik. Jadi nggak perlu tuh obat-obat dari manapun yang aneh-aneh ya, tidak diperlukan lagi iya, ya. iya. Jadi nutrisi yang cukup, HB normal dan teknik operasi yang baik, tiga ini yang diperlukan untuk penyembuhan luka yang baik. Iya, iya, iya. Dan asupan cukup sebenarnya juga bisa banget ya dok, kita usahakan ya dok ya. Perbanyak aja Iya, protein yang selama ini ibu bilangnya kalau habis pasca sesar jangan makan ini itu karena takutnya amis dan segala macam. Gak bener ya dok ya. nggak benar. Jadi makan, kalau mau makan ikan ya makan aja ikan, protein dari ikan juga baik, Iya, ya. Jangan ikan asin tapi ikan yang fresh, ya. iya, iya, iya. Baik dok. Dari Mam Indah bertanya, dok, varises vagina itu apa sih? Bagaimana Hmm. ciri-cirinya dan apakah masih bisa bersalin normal jika ada kondisi ini dok? Oke, varises vagina itu adalah pelebaran pembuluh darah di vagina, Ya, ya. Jadi secara normal ibu-ibu hamil itu kan akibat pengaruh hormon dalam kehamilan pembuluh darah tuh lebih lebar, lebih besar. Makanya ibu hamil kalau dia awalnya sudah ada ambeien, ambeiannya biasa tambah parah dan tambah besar tuh. Ya, ambeien iya, itu kan isinya vena sebetulnya. Jadi pembuluh darah itu lebih besar. Pada beberapa orang tertentu, varises atau pelebaran pembuluh darah vena ini muncul di area vaginanya, ya. Selama varises itu letaknya tidak di area tempat bayi akan keluar atau area perineum yang akan digunting nanti saat bersalin, itu sebetulnya oke-oke aja, nggak apa-apa, silakan aja mau lahir normal, ya. Tapi kalau banyak banget ya varisesnya ya, dan letaknya di area perineum tempat kita akan menggunting, itu tuh resiko perdarahannya lumayan ya. Biasanya dokter yang akan menolong persalinan nanti akan menilai aman tidaknya iya, dan iya, iya. didiskusikan dengan pasiennya ya. Iya, iya, baik dok. Ada pertanyaan dari Mam Tia, mungkin jadi kepancing juga dengan dokter tadi bilang tergantung dokternya gimana melakukan penjahitan pada saat bedah sesar. Mam Tia bertanya nih, Hmm. dok gimana sih caranya supaya tahu dokter ini jorok atau enggak nih saat melakukan sesar? Mungkin jadi kayak Waduh, penasaran gitu ya, dok gimana ya cara mengenali dokter gitu? nggak bisa dong kalau kayak gitu. Tiap-tiap dokter kan berbeda ya. Nggak bisa diketahui. Bisa di googling aja mungkin. Dari Ya, testimoni pasien-pasiennya bisa. Ya, atau Google ketik nama dokternya kali ya. Bisa ya, dilihat reputasi dokternya apa dan apa saja yang sudah dilakukan dalam bidangnya. Itu bisa terlihat dari situ. Kalau mau tahu kualitas dokter, tinggal Google ketik nama dokternya aja antara lain ya. iya, iya, baik dokter. Mm-mm. Selanjutnya dari Mamonik, dok benar gak sih bayi yang lahir secara sesar nantinya akan lebih gampang sakit daripada yang lahir normal? Katanya ini berkaitan dengan mikrobiom yang didapat oleh bayi, dok. Enggak bener banget. Ya, jadi bayi lahir secara normal maupun sesar sama aja ke depannya. Nggak Iya, berkaitan juga dengan mikrobiomnya. Mikrobiomnya iya, juga sama aja bayi lahir normal maupun sesar. Jadi nggak iya. ada pengaruhnya. Ya, Oke, iya, 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 baik. Dari Mam Novia, dok boleh nggak bahas tentang rumput Fatimah? Karena jujur nih orang tua masih aja percaya soal itu, dok, untuk memperlancar persalinan. oke. Jadi rumput Fatima ini sebetulnya dia stimulan untuk kontraksi, ya. Iya, Yang kalau kebablasan kontraksinya menjadi tidak terkendali tuh. Nah, bahayanya apa kalau kontraksi tidak terkendali adalah pecah rahim, ya iya, bisa robek tuh rahim, ya.
Apalagi kalau ternyata bayinya itu berubah misalnya posisi kepalanya, engagement belum terjadi, tapi mulusnya udah kenceng. Ya, jadi terjadi kondisi CPD tadi, tapi tidak ketahuan. Sedangkan mulusnya udah dipancing nih pakai rumput Fatimah, ya. Itu bahaya banget tuh. Bisa terjadi pecah rahim. Dan kalau sudah terjadi pecah rahim, akibatnya fatal buat ibu maupun bayinya. Itu dia. Iya. Jadi istilahnya carilah cara alami untuk memperlancar persalinan ya dok. Apalagi kalau misalnya belum ada lampu hijau dari dokter istilahnya ya dok ya. Iya, betul. Iya. Dan ini juga cukup banyak yang bertanya seputar wasir atau ambeien. Apakah itu menghambat persalinan normal dok? Oke. Jadi wasir atau ambeien yang jelas kalau bersalin normal bisa tambah parah karena kan ngeden. Ya. Biasanya nanti tergantung dari dokternya juga yang akan menilai seberapa parah wasirnya. Biasanya rata-rata wasir ini baru mulai membaik ya kondisinya itu kalau sudah 3 bulan setelah melahirkan. Ya, makin mendekati bersalin, biasanya wasir itu tambah membesar karena biasanya perut makin besar, tekanan ke vena yang besar juga semakin besar, sehingga wasir biasanya rata-rata juga ikut membesar. Ya, ditambah lagi dengan ngeden saat bersalin normal, biasanya makin keluar tuh dan makin membesar lagi wasirnya. Nah, itu semua nanti tergantung dari dokter yang akan menolong persalinan. Bisa nggak kira-kira kalau wasir segede gini, bayinya keluar gitu ya. Karena wasir ini sebetulnya sumber infeksi sebetulnya. Dan dia selalu tercemar dan selalu terinfeksi karena kan kotoran yang ada di situ. Ya, tidak menutup kemungkinan juga ibu hamil dengan wasir juga beresiko untuk terkena kontraksi prematur, ketuban pecah dini, dan kelahiran prematur tadi. Iya, baik dok. Selanjutnya dari Mam RNM SRG. Dok, saya usia 30, sedang promil. Ada tumor jinak di payudara kiri. Apakah ini nanti akan mempengaruhi ketika saya menyusui dok? Kalau tumor jinak tidak. Silakan saja menyusui, nggak apa-apa. Iya. Jadi langsung lanjutkan aja ya dok ya. Dan ini dari Mam Soraya bertanya, dok, jika hamil dengan metode IVF, melahirkannya lebih baik normal atau sesar sih dok? Nah, itu nanti tergantung indikasi obstetrinya. Didiskusikan lagi dengan dokter yang akan menolongnya. Ya, jadi dokter selalu memperhatikan keinginan pasien. Ya, jadi pasiennya maunya apa, bisa diajak diskusi tuh. Indikasi obstetrik juga sekali lagi menentukan. Yang tadi itu yang saya bilang engagement terjadi atau tidak, adakah CPD atau tidak, itu semua yang akan menentukan nanti metode bersalin. Iya, nggak bisa ditentukan dari gimana hamilnya gitu ya dok ya? Iya, betul. Iya, baik dokter Karolin, ini jadi pertanyaan terakhir dok pada sesi kita pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, mungkin dokter mau menyampaikan beberapa pesan untuk para moms dok, silakan dokter. Oke. Jadi para moms silakan menjalani kehamilannya dengan baik ya, mencari informasi dari sumber yang bisa dipercaya ya, asal agar Anda tidak salah jalan ya. Sumber-sumber informasi silakan kalau misalnya ingin memfollow akun saya dengan melihat IGTV saya, silakan. Banyak yang bisa digali dari situ untuk menambah informasi seputar kehamilan ada, seputar fertilitas ada, mau tahu tentang miom atau kista juga ada. Lengkap. Jadi sekali lagi tidak ada satu cara bersalin yang lebih superior dari yang lain. Jadi pada satu pasien bisa berbeda dengan pasien yang lain. Dan metode bersalin terbaik adalah berdasarkan hasil diskusi antara pasien dengan dokter yang akan menolong persalinan tersebut. Itu. Baik. Jadi nggak ada yang namanya ibu terbaik adalah karena bersalin dengan cara tertentu ya dok ya? Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih Dokter Karolin dari Omni Hospital. Sama-sama. Pada malam hari ini. Semoga kita punya kesempatan untuk ketemu lagi ya dok, karena seru banget bahasnya pada malam hari ini. Tetap sehat dok. Dan terima kasih untuk para moms yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih dokter. Selamat malam, sama-sama.